Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Avtech Expert Lab and HR Gathering dengan tema Thrive in Fintech, Cultivating Harmonious Industrial Relations for Growth. Senang sekali saya Rizky Pratama. Dan saya Ardea, selaku tim sekretariat Asosiasi Fintech Indonesia, menyapa Bapak dan Ibu Sobat Fintech semua. Pertama-tama izinkan kami menyapa dan mengapresiasi kehadiran para narasumber dan moderator. Selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Heru Widianto, selaku Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial atau KPPHI, Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Yan Haidir, selaku Senior Vice President Human Capital Engagement and Outsourced Management Group, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat pagi. Kami juga ingin menyapa kepada Ibu Priti Aritonang selaku Head of People dari Goto Financial, kepada Bapak Wisnu Darmawan selaku Sales Director dari Jobstreet Indonesia, serta Bapak Abin Primariski selaku Director of Marketing, Communication and Community Development dari Avtech. Dan kami juga ingin menyapa selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini dalam acara HR Gathering dan Expert Lab yang dilakukan oleh Avtech pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan HR Gathering and Expert Lab pada hari ini merupakan sebuah kegiatan komunitas sekaligus literasi dan edukasi yang berfokus pada pengembangan hubungan industri yang harmonis, kolaborasi antara anggota Avtech khususnya pada industri jasa keuangan. Expert Lab sendiri adalah event Avtech dengan tujuan memberikan edukasi dan berdiskusi tentang perkembangan fintech bersama dengan para experts di bidangnya. Melalui event ini, Avtech berharap dapat menjadi jembatan antara praktisi HR dan industri fintech untuk membahas strategi-strategi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas industri serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mari sama-sama kita ciptakan ekosistem sumber daya manusia yang ideal di sektor fintech dengan mengembangkan kapabilitas HR dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam mengelola talenta. Sehingga nanti di akhir kegiatan kami mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting HR khususnya dalam menghadapi tantangan di industri fintech dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kami undang kepada Bapak Abin Primariski selaku Director of Marketing, Communication and Community Development dari Avtech untuk menyampaikan opening remarks. Kepada Bapak Abin kami persilakan. Oke, ini pakai lagu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya panggilnya teman-teman ya, Sobat Fintech semuanya dari berbagai perusahaan Fintech pada pagi hari ini setelah berkumpul di acara Avtech Expert Lab and HR Gathering ya. Senang sekali karena komunitas HR community ini sudah terbentuk dan kompak juga, semakin banyak anggotanya dan semoga tentunya memberikan banyak dampak positif buat rekan-rekan sekalian pada siang hari ini dan seterusnya. Mungkin izin saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir dan tentunya telah bersedia. Terima kasih sekali lagi yang kami hormati Bapak Heru Widianto selaku Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial atau KPPHI Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak M. Yan Chaidir selaku Senior Vice President Human Capital Bank Mandiri, kemudian juga ada Ibu Preti Aritonang selaku Head of People Goto Financial, dan juga ada Bapak Wisnu Darmawan selaku Sales Director Jobstreet Indonesia. Mungkin pada kesempatan pagi ini saya juga ingin mengupdate terkait perkembangan fintech di Indonesia. Ya, saat ini industri fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan kita semua juga turut merasakannya, tentunya dengan berbagai inovasi dan teknologi yang terus mendorong layanan keuangan menjadikan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan tentunya turut mendorong pertumbuhan yang bermanfaat juga bagi orang-orang unbank dan underbank yang ada di Indonesia. Kinerja transaksi dan keuangan digital pada Juli 2024 semakin menguat dengan transaksi digital banking tercatat 1.845,27 juta transaksi atau tumbuh sebesar 30,50%
year on year. Kemudian sementara transaksi uang elektronik tumbuh 22,61% year on year, mencapai 1.272,35 juta transaksi. Ini besar sekali. Dan transaksi KRIS yang juga turut tumbuh pesat sebanyak 207,55% year on year, dengan jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant sebanyak 33,21. Ya, ini 33 ribu ya, 33 juta. Kemudian di sisi lain, kemudian aset kripto, kita bicara aset kripto hingga bulan Juli mencapai 344,09 triliun atau naik 353,94% dari periode yang sama di tahun lalu. Kemudian industri peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Juni 2024 terus meningkat 26,73% year on year, dan juga dengan nominal sebesar 66,79 triliun total disbursementnya. Jadi kita melihat dari sisi data bahwa fintech dengan inovasi teknologinya turut mendorong pertumbuhan transaksi yang signifikan dari berbagai sektor jasa keuangan. Namun di balik kemajuan ini ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, terutama terkait manajemen talenta dan hubungan industri. Laporan annual member survey Aftek pada tahun 2024 mengungkapkan beberapa poin yang penting yang sangat relevan dengan tema kita hari ini terkait talenta digital, khususnya di industri fintech dan jasa keuangan. Yang pertama adalah terkait tantangan kesenjangan keterampilan. Pada annual member survey tahun ini ditemukan bahwa kesenjangan keterampilan masih tinggi, terutama di bidang data analytics dan cyber security. Terdapat talent gap antara lulusan baru dari perguruan tinggi dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensi tenaga kerja, khususnya di sektor fintech. Nah, dalam hal ini tentu Aftek sebagai asosiasi juga turut berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Selain itu, poin berikutnya atau poin kedua adalah penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen talenta, khususnya startup. Kami melihat menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan fintech di Indonesia berada pada tahap pertumbuhan awal, yang artinya saat ini jumlah tenaga kerjanya masih di bawah 50 orang. Ini tentu membuka peluang besar bagi peningkatan rekrutmen dan kapasitas talenta di masa mendatang. Kemudian poin berikutnya adalah inklusi dan kesetaraan gender. Tadi juga kita sudah diskusi secara casual ya, bahwa kesetaraan gender menjadi hal yang penting. Dalam hal ini meskipun terdapat dominasi pekerja laki-laki di beberapa bidang strategis seperti pemasaran dan teknologi informasi, penting bagi kita semua untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ini. Keberagaman gender bukan hanya soal keadilan, tapi juga terbukti meningkatkan kinerja dan inovasi di tempat kerja. Ya, tentu kami memahami bahwa kemitraan dan kolaborasi adalah kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu bersama-sama kita dapat ciptakan ekosistem yang lebih inklusif, berkelanjutan untuk mendukung talenta terbaik dalam industri jasa keuangan. Dalam hal ini Aftek juga turut mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya memastikan bahwa pekerja industri fintech, baik pekerja tetap, kontrak maupun freelance, mendapatkan perlindungan yang layak. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan industri fintech yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, tentu dari dorongan Kementerian Ketenagakerjaan kepada kementerian lembaga terkait juga turut menjaga kualitas talenta melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang diturunkan kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, misalnya seperti SKKNI Financial Technology Peer-to-Peer Lending, SKKNI Data Protection Officer, dan lain-lain yang sangat membantu dalam menjaga kualitas talenta dan tentunya kompetensi talentanya di industri ya. Tentu kita akan diskusi lebih dalam rekan-rekan semua, dan harapannya tentu diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua, dapat menginspirasi kita semua dalam menjaga relasi industri yang harmonis dalam menghadapi tantangan manajemen talenta di industri jasa keuangan untuk industri fintech yang lebih baik. Itu saja mungkin pembuka dari saya, dan selamat menikmati acara Aftek Expert Lab dan HR Gathering pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Albin Prima Rizky, Sagu Director of Marketing and Communication Development dari Aftek.
Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abin adanya ekosistem fintech ini bagaimana kita bisa berkontribusi dan membantu dalam inklusi keuangan di Indonesia, baik terutama bagi sektor jasa keuangan. Berikutnya kami mengundang seluruh Bapak dan narasumber dan moderator untuk naik ke panggung dan foto bersama. Ya, baik, kami undang Bapak Heru Widianto, Bapak Ian Haidir, Ibu Priti Aritonang, Bapak Wisnu Darmawan serta Bapak Abin Primariski untuk kita bisa foto bersama ke depan untuk kita mengabadikan momen pada pagi hari ini sebelum acara kita mulai. Oke, kami undang juga kepada Bapak Billy selaku Policy Director dari Aftek untuk ikut berserta para narasumber dan moderator untuk melakukan foto bersama pada pagi hari ini. Ayo kita hitung bersama ya. Tim dokumentasi sudah siap? Kita hitung bersama. Oh, geser lagi. Ya, baik, kami bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, kemudian kami persilakan juga untuk foto bersama dengan peserta atau wifi. Mungkin kepada rekan-rekan pembicara, kita balik arah badan supaya kita bisa foto bersama dengan para tamu undangan. Tim dokumentasi bisa pindah ke sebelah sini untuk kita melakukan foto bersama dengan para tamu undangan. Ayo, peserta mungkin boleh berdiri. Kami undang juga kepada para peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kita berdiri bersama melakukan foto mengabadikan momen pada pagi hari ini. Oke, siap? Bisa kita hitung bersama. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas mungkin. Cuan. Oke, cuan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi panel yang sangat dinantikan. Ini adalah momen di mana kita semua dapat menggali lebih dalam tentang tantangan dan peluang di sektor fintech, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Betul sekali, kami sangat antusias untuk mendengar pandangan-pandangan yang akan disampaikan dalam diskusi pada pagi hari ini. Dan kami berharap bahwa sesi pada pagi ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga solusi praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja Bapak dan Ibu semua. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita beri tepuk tangan dan kita sambut moderator kita, Bapak Wisnu Darmawan, selaku Sales Director dari Job Street Indonesia. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua dalam acara Aftek pagi ini mengenai HR networking ya. Dan pertama-tama saya akan panggil minta kesediaan untuk duduk di depan, yaitu Bapak Heru Widianto selaku Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan mungkin Pak Heru ya. Bareng aja. Terus kemudian juga tentunya dari Bank Mandiri dengan Bapak Ian Haidir dan juga dari GoTo Finansial dengan Ibu Priti Aritonang. Silahkan ke panggung. Kita berikan tepuk tangan ya semuanya. Silakan Pak, mau lewat sini.
Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Semangat semua? Pagi. Oke, baik. Mungkin saya akan mulai menanyakan dari Pak Heru dulu ya. Ini kan sekarang dengan kita tadi seperti sudah disampaikan Mas Abim ya, ada perkembangan industri fintech ini sangat luar biasa dan juga banyak yang masih di early stage ya. Dan di sisi lain juga mungkin fintech ini juga ya tidak terlepas dari perkembangan industri teknologi juga yang mungkin ada masa-masa yang lebih challenging tapi kemudian bisa dilewati juga dengan baik ya. Oke. Pertama pertanyaannya nih Pak Heru ya, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan melihat peran teknologi dalam memfasilitasi komunikasi, pelaporan dan relasi di berbagai industri, termasuk dalam hal ini tentunya kan industri fintech ya. Dan apakah misalnya ada inisiatif atau proyek yang sedang berjalan terkait hal ini? Langsung jawab. Ya, langsung jawab Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Senang sekali saya menghadiri undangan kali ini bersama teman-teman. Ini pas bulan fintech nasional ya. Ini pertanyaannya berat Bapak dan Ibu. Kalau pertanyaannya ini berat banget Bapak dan Ibu, saya hanya isi aja ya. Kalau lihat dari analisa kita, lowongan pekerjaan untuk jasa keuangan itu ada sekitar 25,46%. Ini ternyata industri financial teknologi itu masih menjadi daya tarik dan magnet tersendiri, Bapak dan Ibu. Tadi kan sudah disebutkan oleh Mas Bim. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Ibu? Nah, Kementerian Tenaga Kerja itu, Bapak dan Ibu, kita sudah mengeluarkan banyak regulasi. Regulasi yang untuk benar-benar lowongan pekerjaan ini benar-benar terserap oleh user, kita mempunyai Perpres 53 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Nah, ini juga kebetulan moderatornya kan dari Jobstreet ya. Betul ya? Kalau moderatornya dari Jobstreet, berarti siap kerja kita itu sebenarnya sudah integrasi sama Jobstreet kalau nggak salah. Nah, ini nanti coba Jobstreet membuka kanal segede-gedenya Mas. Bukan besar tapi gede saya bilangnya. Sebesar-besarnya untuk mengisi dari teman-teman yang angkatan kerja kita yang pingin bekerja di industrial financial technology itu benar-benar terbuka informasinya. Nah, apa-apa saja yang sudah dilakukan selain Perpres untuk menyentuh dari manajemen talenta itu, kita juga sudah mengeluarkan Kepmen 76 tahun 2023 tentang hubungan industrial Pancasila, Pak. Bapak Ibu SD, SMP, SMA mengenai pendidikan moral Pancasila, mengenai budi pekerti Pancasila. Kita kenalkan lagi di situ, Pak. Ada 2 prinsip, ada 8 asas, Pak. Di situ semuanya sebenarnya founding father kita itu sudah lebih canggih dibandingkan kita sebenarnya. Hubungan industrial Pancasila itu lahir sejak 1974. Udah ada yang lahir di sini? Belum ya? Saya waktu itu baru berumur 1 tahun, Pak. Dikembangkanlah yang namanya asas musyawarah mufakat, asas kekeluargaan, asas solidaritas, asas fairness, Bapak Ibu ya. Itu semuanya ada, nanti Bapak Ibu buka di Kepmen 76 tahun 2024. Itu saya state di sini, itu adalah pemikiran dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dipioniri oleh saya. Jadi bahasa-bahasa yang ada di dalam Kepmen 76 tahun 2024 saya sudah mengikuti dengan bahasanya Gen Z. Dan bahasanya teman-teman generasi apa? Gen Z dan Gen milenial, bahasa-bahasanya di situ kita ngikutin. Belum sampai alpha ya Pak? Ya, sampai kita buat juga bagaimana kita belum mengembangkan asas solidaritas. Nah, asas solidaritas itu kenapa saya harus kembangkan? Bapak Ibu yang ada di Gen milenial, yang ada di Gen Z, itu kan phone-based childhood, betul ya? Semuanya dimudahkan dengan handphone. Teman-teman Gen Z dan teman-teman Gen milenial itu nggak pernah main gatrik, nggak pernah main king baledok, nggak pernah main galasin. Gitu ya Bapak dan Ibu, kenapa nggak pernah main galasin? Itu sebenarnya membentuk karakter kita supaya mental kuat. Nah sekarang banyak yang terkena dengan mental attack, betul ya? Banyak yang terkena mental attack, apalagi sekarang sudah juga yang namanya senior-senior itu mengenalkan konsep diagisme.
Itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Kayaknya yang umurnya lebih tua harusnya dihormati. Betul nggak? Unsur-unsur senioritas itu kayak gitu. Kalau saya nih sekarang Bapak Ibu, saya tuh lahir di generasi X. Jadi generasi yang serba bisa. Dari mulai mesin ketik manual sampai dengan computerized sampai dengan saat ini. Jadi mesin ketik, saya ngerjain skripsi Bapak dan Ibu, saya masih pakai ketik. Habis itu saya pakai elektrik. Saya dulu pekerja swasta kayak Bapak dan Ibu, tenang. Saya tidak PNS murni. Dan sampai saat ini pun saya bersama teman-teman saya membangun usaha. Tapi kan kalau PNS nggak boleh Pak bangun usaha. Betul ya? Nggak boleh. Jadi teman-teman. Jadi untuk apa? Supaya kayak saya kuliah di ekonomi, tetap pada saat saya pensiun saya tetap harus berkarya. Gitu Bapak dan Ibu. Nah nyambung lagi ke sini apa yang ditanyakan oleh Mas Wisnu tadi, apa saja yang sudah dilatih? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Karena kalau kita lihat jumlah pengangguran sekarang, kalau lihat dari data BPS, Bapak Ibu, emang kita turun 4,8%. Udah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Nah, kita persiapkan dengan bekal kita punya ada di 22 balai latihan kerja yang ada di provinsi di Indonesia. Itu apa yang menjadi pengukur untuk keberhasilan di industrial financial technology, itu sudah disiapkan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan financial technology. Nah ini contoh-contohnya adalah bagaimana membangun bisnis-bisnis yang sebenarnya kecil. Sebenarnya bisnis itu tidak terlalu besar, bagaimana membentuk koperasi. Koperasi itu kan soko gurunya ekonomi Indonesia Pak. Nah financial technology nanti juga harus coba nanti ya, bagaimana nanti kita bisa mengembangkan koperasi ini adalah koperasi yang benar-benar menjadi fundamen yang kuat bagi Indonesia. Tapi jangan koperasi simpan pinjam yang nyeleneh-nyeleneh Bapak Ibu ya. Koperasi simpan pinjam yang nyeleneh-nyeleneh kan banyak ya. Gitu ya Bapak, tapi koperasi simpan pinjam. Kayak saya ini karena orang kolot, saya masih menjadi anggota koperasinya Sahati di Pasar Minggu. Saya RAT ikut. Karena apa? Itu adalah ciri budaya bangsa Indonesia nggak bisa ditinggalkan. Di sini emang asas keluarganya akan tampil. Nah, kembali lagi Bapak Ibu kan maunya nih kalau sekarang saya baca di Instagram, kerjanya itu terlalu banyak Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu itu kerja, gue panggilnya Mas Mbak aja ya. Itu ya, Mas Mbak itu kerja kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kadang-kadang pulang sampai rumah jam 10 malam suruh rapat. Kemarin saya tergelitik dengan IG. Ini jam sampai ditunjukin nih sama si pegawainya, ini udah jam 11 malam Pak, diginiin kan? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, itu sebenarnya berarti kan kita harus yang namanya work hard, play hard gitu ya. Maunya teman-teman gitu kan? Nggak mau? Mau work hard atau play hard? Maunya work smart. Maunya sederhana. Nah, sama work life balance gitu. Bapak dan Ibu, work balance, life balance itu emang perlu. Nah ini work balance, life balance, semuanya mau Pak. Cuman kalau dalam sisi kita merintis dalam suatu karir, saya merintis karir dulu Bapak dan Ibu, saya lulus di tahun 95, saya melamar tuh dulu masih gampang Mas. Model saya adalah hanya psikotes, lulus terus semuanya. Kalau psikotesnya lulus, diterima di semuanya. Tapi dulu mungkin masih pakai amplop nggak Pak? Enggak. Udah nggak, maksudnya nggak pakai surat lamaran terus dikirim? Lamarannya tetap dikirim. Pakai amplopnya amplop coklat, ada yang dilem, ada yang pakai tali. Saya masih ingat. Saya ngelamar iklannya saya lihatnya di Kompas. Di Kompas hari Sabtu atau Minggu dulu ya? Kompas kadang-kadang Jumat, Sabtu, Minggu tuh saya lihat. Cuman saya nggak pernah lihat Pos Kota. Saya lihatnya Kompas. Iya. Saya lihatnya di iklan Kompas tuh Bapak dan Ibu. Saya melamar pertama di Kompas Group, saya diterima. Saya melamar di Bank Bumi Putra, saya diterima. Saya di Indomarga Adi Prima, saya diterima. PT Tiga Roda Mas saya juga diterima, cuman saya kayaknya enakan di sini jadi saya pindah. Jadi saya ibarat dulu 95 sampai 98 saya ke Kutu Loncat Bapak dan Ibu. Kesini dan kesini. Sebenarnya gajinya sih beda-beda tipis. Dulu tahun 95 saya menjadi manajemen trainee, gaji saya sudah 1.400.000. Gede nggak? Zaman itu besar Pak. Gue tanya gede nggak tuh? Dulu harga satu Astrea Grand zaman tahun 95 kan Astreanya namanya Astrea Prima. Kalau nggak Astrea Prima, Astrea Grand. Dulu harganya sekitar 2.400.000 sekian. Berarti 2 kali gajian gue bisa beli motor.
Kita ngomongnya gue lu aja karena gue berhadapan dengan Gen Z dan Gen milenial. Setuju ya? Gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, apa yang dilakukan upaya Kemenaker pada saat ini Bapak Ibu dengan melihat dari pengangguran dan angkatan kerja dan penduduk usia kerja saat ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh kita adalah melakukan reformasi. Reformasi ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah melakukan revitalisasi balai-balai K3. Balai K3 dan balai-balai produktivitas. Sekarang Bapak Ibu jumpai, sekarang balai-balai produktivitas kita kan enggak kumuh, sudah bagus. Dan ada beberapa pelatihan-pelatihan dalam rangka mendukung di industri otomotif, di industri perbankan dan lain-lain. Dan industri perhotelan. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya kalau lihat dari analisa tadi yang sekian 22, ini pangsa pasarnya masih cukup menarik. Cuman saya pesan, financial technology jangan buka juga namanya nanti ngelink ke judol dan pinjol. Jangan ya. Jangan nih sekali lagi, judol sama pinjol. Kalau kripto sih nggak apa-apa. Dulu saya main kripto tapi udah saya tinggalkan. Gitu loh Bapak. Kalau main saham masih kecil-kecil lah kita masih Bapak dan Ibu. Namanya juga untuk apa ya Bapak Ibu? Untuk kita mengembangkan kapasitas kita dalam memain saham itu masih perlu juga. Karena analisa-analisa kan diperlukan untuk decision making. Nah ini memang ada jabatan yang hilang, ada jabatan yang akan muncul. Tapi saya udah dikasih waktu nanti pertanyaan jawabannya ke saya semua. Mungkin sekian dulu ya Mas untuk pertanyaan satu. Nanti saya borong semua kan gak enak. Terima kasih Pak Heru. Oke, itu tadi baru pertanyaan pertama loh Pak. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih. Apa langkah yang diambil oleh Kemenaker untuk menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar sesuai dengan kebutuhan khusus industri fintech yang ditandai oleh inovasi teknologi dan dinamika pasar yang tinggi? Ada regulasi khusus nggak Pak yang dibuat untuk menyesuaikan dengan fintech ini? Kalau kita buat secara ketenagakerjaan pasti regulasinya secara moderat ya, umum. Tidak ada yang disebut dengan regulasi khusus. Nah, contoh nanti Bapak dan Ibu yang akan keluar adalah mengenai revisi PP 35 tahun 2021. Tahu nggak? PP 35 itu tentang apa? Peraturan pemerintah nomor 35. Alidaya di situ, PHK di situ, PKWT di situ, Bapak dan Ibu. Nah ini kan vintage, pasti akan jurus-jurusnya kan akan mengalir juga kaitannya dengan pengelolaan alidaya juga. Yang namanya user, ya user itu pasti nggak mungkin meng-hire secara langsung semuanya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu semuanya di-hire melalui alidaya, tapi ada juga yang langsung di direct contract. Tapi ada juga yang dialidayakan Bapak dan Ibu. Ini sedang melakukan revisi. Nah ini pasti ke jasa-jasa perbankan itu kan pasti ada. Nah bicara mengenai alidaya ini sebenarnya kita sudah mengatur sejak KUH Perdata buku ketiga Titel 7A. Ingat ya Bapak Ibu, ini ada mengatur mengenai ketenagakerjaan di situ. Alidaya itu ada sejak dulu di KUH Perdata kita. Ini aturan-aturan ini terus diperbaharui melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terus kita revisi, kita kembangkan lagi peraturan pelaksanaannya melalui Kepmen 201, Kepmen 20 dan lain-lain. Saat ini menjadi PP 35 yang saat ini masih sedang direvisi, sedang diharmonisasi bersama teman-teman. Yang pasti untuk mengcover lebih banyak, yang penting kan kita Bapak Ibu untuk menyerap angkatan kerja kita yang lebih banyak. Ini kan yang namanya aturan-aturan itu kan harus dilihat juga dari sisi dasan dan dasolennya. Nah dasan dan dasolennya itu tidak hanya bicara mengenai law atau hukum semata, tapi kita juga harus memikirkan sosiologis dan memikirkan psikologis dan politisnya. Kalau kita nggak pernah mikirin ini Bapak dan Ibu, kita sendiri, cucu-cucu kita nanti yang akan pusing, anak-anaknya Bapak Ibu yang akan menjadi pusing. Makanya Bapak Ibu, kalau yang namanya master zaman dulu, master itu kan sarjana hukum ya sebutannya ya. Yang namanya Undang-Undang Nomor 2257 tentang yang namanya penyelesaian perselisihan perburuhan, itu kan berlaku sampai dengan tahun 2000, masih ada yang ingat? Masih berlaku sampai dengan 2004. Tapi aturan itu sebenarnya kalau dipakai sampai saat ini juga masih well aja, masih good aja, nggak masalah. Cuman kan waktu itu kan kita ada apa Bapak Ibu? Ada krisis ekonomi tahun berapa yang pertama? Tahun 98. Tahun 98 krisis, berarti kan ada IMF yang ke kita, ada World Bank yang ke kita.
Ya, untuk memerintahkan karena kewenangannya terlalu penuh, eksekutif, maka dikurang-kurangin. Ya, yang eksekutif, yang tadinya kewenangan eksekutif diberikan kepada yudikatif. Nah, ini sama. Nanti revisi PP 35 insya Allah juga akan menjangkau kaitannya dengan industri jasa keuangan atau financial technology, vintage. Nah, kalau sebelah saya kan ini nih, GoTo. Bapak Ibu nggak perasa ya menanam sahamnya di GoPay? Iya kan? Bener nggak? Ada GoPay-nya nggak di saldo? Saya ada loh. Gitu kan? Pasti perasaannya Bapak Ibu, saya nanam di GoPay kok nggak berbunga gitu kan ya? Gitu kan? Kalau saya taruh di bank bunganya kecil. Sebelah saya Mas Yan, Pak bunga harian 0,25%. Bener nggak bos? Bunga harian 0,25%, kagak berasa bos. Kalau uangnya simpanannya 10 juta, kira-kira tergerus nggak tabungan kita? Biaya administrasinya berapa? 1 bulan? 10.000. Bunga nutup nggak? Bener nggak? Ya, tergantung 10 juta ya habis mah lama-lama. Jadi naruh duit malah hilang duit ya? Hilang. 0,25. Yang lebih kaget lagi saya Bapak Ibu. Kaget dan setengah kaget. Baru terinfo kemarin yang uang simpanannya yang di atas 1 miliar ini hanya BCA ya. Itu ada 18.600 nasabah. 18.600 nasabah simpanannya 1 miliar. Ngeri ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kemarin banyak cerita-cerita pertumbuhan ekonomi kita sanggup di triwulan kedua ini adalah 5,02%, betul ya? Dengan tingkat inflasi berapa Bapak Ibu? 3%. Inflasi kok 3? Nggak sampai 2 Bu. Inflasi 2%. Kan? Bener ya? Coba lagi series lagi. Kaum menengah kita berkurang atau nambah atau sama? Berkurang. Kaum menengah kita berkurang, kaum menengah. Kurangnya sih nggak terlalu jauh ya, sekitar 1 sekian persen. Betul ya? Kalau kaum menengahnya kurang berarti daya beli masyarakatnya turun. Daya beli masyarakatnya turun. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti nasabah-nasabah yang 1 miliar itu suruh belanja gitu caranya. Jangan hanya simpen di bank. Baru lagi keluar yang namanya obligasi retail Indonesia, bunganya yang 2 tahun 6,35, yang 3 tahun 6,45. Kok Pak Heru apal ya di Kementerian Ketenagakerjaan? Karena saya bacaan saya adalah majalah-majalah keuangan. Karena saya lulusan ekonomi itu harus tahu juga. Padahal saya berkutatnya ya dengan teman-teman serikat pekerja. Tapi saya harus tahu. Ini adalah satu bentuk investasi. Gen Z, gen milenial, mas, mbakku, yang dihadapi oleh kita, Gen Z, gen milenial, akan susah beli rumah. Betul nggak? Susah beli rumah nggak? Susah. Rumah di Jakarta Selatan harganya 100 meter berapa? Harganya berapa? Tapi nggak apa-apa kan Bapak Ibu ada KPR. KPR itu kan sudah dikembangkan juga oleh financial technology. Nah, regulasi-regulasi kita yang kaitannya dengan financial technology itu Bapak Ibu yang saya sebutkan alidaya, nanti ada yang namanya tapera. Tapera tapi teman-teman pengusaha menolak, teman-teman pekerja menolak. Betul nggak? Kemarin tapera kan digaungkan, digas habis kita kan. Untung Kemenaker kagak ikut-ikutan, Bu. Kalau ikut-ikutan gawat gua. Untung Kementerian PU. Saya juga yang ditanya-tanya kan sama atasan saya. Lah, kita kan bukan yang izin prinsipnya dari kita, izin prinsipnya di sono. Jadi kita kan nggak di tenang-tenang aja. Di demo saya sama teman-teman SP. Woi, salah lu demo gua. Itu kan bukan kita yang ngeluarin produknya. Sono yang ngeluarin. Minta dukungan kita kan enggak. Masalahnya. Itu dulu. Itu Bapak dan Ibu, kita nggak tahu. Nanti pasti tapera itu apakah lanjut ataukah tidak kita lihat nanti kepemimpinan yang baru seperti apa. Menurut Bapak Ibu tapera kan kemarin di Instagram rumahnya mewah. Terakhir di dalam video itu hanya ukuran 2x1, itu pun pos satpam. Betul nggak? Nah ini
aturan-aturan yang membangun ini kita juga ingin mengakselerasi cepatnya pertumbuhan lembaga pendidikan keterampilan swasta pada bidang sektor finansial. LPTKS swasta itu adalah pembinaannya dari kita. Nah, makanya nih teman-teman Mas Bim, tolong nih dibuat juga nanti kalau perlu LPTK, Lembaga Pendidikan Keterampilan Swasta Keuangan, misalnya LPTKS. Kayaknya belum banyak sih, baru sedikit. Nah ini nanti Bapak Ibu yang pingin jadi asesor, ya ujian dulu supaya jadi asesor. Ya, kalau saya nanti mau jadi asesornya adalah asesor barang-barang konsumsi yang halal. Nah, gitu Pak. Jadi itu kan masih jarang. Jadi kita tuh harus melihat dari posisi mana-mana saja yang akan jabatan-jabatan yang 10 tahun mendatang akan laku. Ya salah satunya adalah tadi mengenai sektor keuangan, asesornya mungkin ahli, Bapak Ibu. Aktuaria di Indonesia masih sedikit Pak. Saya juga bingung. Aktuaria itu yang ngatur mengenai dana-dana jaminan sosial, kalau ini banyak di Indonesia tuh laku sebenarnya. Semua bank itu mau juga kalau aktuaria, termasuk gue tuh juga mau ya Bu ya, aktuaria ya kayaknya gitu loh. Jadi itu aja Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kebetulan tadi Pak Heru kan Terakhir berarti saya boleh pulang gitu ya. belum. Nah, jadi kan kebetulan juga tadi Pak Heru nyebut mengenai alih daya gitu kan. Sekarang juga banyak yang mungkin bukan seperti pegawai permanen, tapi misalnya ada yang freelance gitu kan, terus kemudian kontrak. Tadi alih daya kan outsourcing gitu ya, terus mungkin ada intern segala macam gitu ya. Nah jadi ini kan mereka semua kan sebenarnya butuh perlindungan kan. Nah ini bagaimana Kemenaker memastikan bahwa memang mereka mendapatkan perlindungan yang layak dalam jaminan sosial dan hak ketenaga kerjaan, termasuk tadi yang kontrak, freelance dan sebagainya gitu Pak. Kita menggaranti itu wajib kalau negara menggaranti Bapak dan Ibu kaitannya dengan haknya Bapak dan Ibu. Yang banyak ditemui oleh kita, Bapak dan Ibu, kita flashback ke belakang. Undang-Undang Nomor 2 2004 itu hadir mengenai penyelesaian perselisihan HI. Kita mengenal 4 jenis perselisihan. Rata-rata yang paling banyak laporannya nih, Mas Wisnu, adalah kaitannya perselisihan hak. Banyak di antara perusahaan-perusahaan, bukan banyak lah, beberapa perusahaan kadang-kadang bayar upahnya juga kembang kempis. Harusnya misalnya gini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau di Jakarta itu kan UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ini berapa Bapak Ibu? 4, berapa? 4, berapa? Bikinlah 4,8. Nah ternyata ada perusahaan yang membayar di bawah 4,8 dan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sifatnya terbuka. Perusahaan terbuka, bukan UMKM. Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk menyikapi ini kita sudah buka kanal yang ada di Kemenaker dan kemenaker.go.id atau di Siap Kerja. Bapak Ibu yang kayak gini tuh tolong dilaporkan ke website kita. Yang namanya pegawai pengawas ketenaga kerjaan kita, labor inspector kita tuh jumlahnya ada 1.700 orang yang ada di 34 provinsi, 524 kabupaten kota. Kita sadari kita kurang Pak. Cuman pada saat saya di pengawasan kita buat yang namanya sistem pengawasan ketenaga kerjaan online. Yang namanya pengawas ketenaga kerjaan itu sebenarnya sesuai dengan Permenaker yang ada, dia wajib melakukan pembinaan kepada sedikit-sedikitnya 4 perusahaan dalam 1 bulan. Nah kita juga nggak tahu nih Mas Wisnu, kalau misalnya masih ada yang namanya melanggar kewajiban-kewajibannya pengusaha dan itu merupakan hak normatif pekerjanya, tapi kadang-kadang pekerja di Indonesia itu banyak yang sungkan. Kenapa saya bilang banyak yang sungkan? Kalau suruh lapor pada nggak mau. Pak, kadang-kadang di Indonesia itu masih berlaku yang namanya sel-sel aktif. Kalau sel-sel aktif berarti mas-mas dan mbak-mbak itu harus melaporkan ke kita. Takutnya kalau nggak ngelaporin ke kita, Bapak dan Ibu, netizen di Indonesia ini kan gila-gila Pak. Tiba-tiba datang yang namanya pengawas ketenaga kerjaan, apa nggak digoreng kita ini Pak? Digoreng Pak. Nah, tapi kan itu ini Pak, maaf ya saya potong dikit ya Pak. Jadi
itu kan untuk tenaga kerja yang mungkin formal sifatnya kan, ya, jadi pegawai seperti itu. Cuman kan justru sekarang banyak yang jadi beralih ke informal, misalnya kayak yang tadinya karyawan jadi kemitraan misalnya kan. Nah terus kan mungkin perlindungannya juga beda kan. Itu gimana tuh pemerintah supaya kan tadi juga disebutkan bahwa kelas menengah berkurang dan juga sebenarnya pekerja sektor formal itu juga berkurang ya Pak ya. Nah jadi kemungkinan ini kan dua ini ada hubungannya, jangan-jangan perusahaan-perusahaan ini juga banyak yang mengalihkan dari sektor formal kemudian menjadi sifatnya bukan karyawan formal, seperti freelance, kemitraan dan sebagainya. Nah itu dari pemerintah sendiri gimana, dari Kemenaker Pak? Kalau kita menyikapinya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Mas, yang namanya perjanjian kerja kan tetap dibagi kaitannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja harian lepas. Nah, memang saat ini yang menengah itu berkurang, ya menengah berkurang. Padahal kita mau jadi negara middle upper countries katanya dulu kan, melesat. Ternyata sekarang menengahnya berkurang. Kalau menengahnya berkurang dan pekerjaannya sekarang informalnya bertambah. Nah, sekarang banyak yang menjadi mitra. Bapak dan Ibu, kalau bicara dengan mitra, kita kan berlaku yang namanya Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2008. Ini mitra. Proses mitra yang baik, saya kasih contoh. Proses mitra yang baik adalah di Bluebird. Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu TK, SD, SMP pernah ngerasain Bluebird enggak? Pernah? Nih, Bapak dan Ibu. Kenapa pada saat putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tadinya dia menuntut menjadi PKWT dan menjadi PKWT di Bluebird itu tidak yang namanya dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang ada di Mahkamah Agung. Karena emang proses kemitraannya di situ terlihat. Ya proses mitranya di situ, si driver itu kan narik. Kalau narik alhamdulillah dia dapat komisi. Berarti yang dilihat adalah bukan platron unsur hubungan kerja. Bicara mengenai unsur hubungan kerja, yang Bapak Ibu pahami adalah sama, 3 variabelnya, 3 unsur, ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan. Supir yang namanya Bluebird itu adalah komisi. Terus dia pekerjaannya dapat dari mana? Pekerjaannya adalah dapat dari konsumen atau yang naik. Jadi tidak dipenuhi dua unsur tersebut. Pekerjaannya datang dari mana? Ya dari konsumen juga. Maka majelis hakim pada Mahkamah Agung memutuskan tidak ada hubungan kerja, yang adalah hubungan kemitraan. Tuh Bapak dan Ibu. Kenapa sekarang banyak juga, Mas Wisnu bilang banyak yang pekerja formal ke informal. Bapak Ibu yang saya lihat saat ini, indeks dari Purchase Management Index ya, PMI, turun atau naik Indonesia? Ada yang tahu nggak? Emang literasi membaca kita emang patut kita tingkatkan sih Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat nih Bapak Turun Ibu. Dan di bawah 50 ya Pak ya. Kalau kita lihat sekarang itu masuk kita PMI-nya ya Bapak Ibu. Ini saya ambil di Kompas nih. Ini Indonesia itu kalau kita lihat Juli 2024 itu Indonesia di 49,3, di Agustus 2024 Indonesia di 48,9. Yang masih agak lumayan itu Thailand, masih tetap di atas 50. Terus Filipina juga masih di atas 50. Filipina cenderung stabil 51,2. Cina naik dari 49 ke 50,4. Malaysia stabil, Indonesia turun. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, kalau lihat dari PMI kayak gini kan berarti daya beli jadi turun ya. Terus yang di PHK banyak gak? Banyak. Kita kan gak mau jadi korban-korban PHK ya Mas Bro. Janganlah kalau sampai gitu ya. Nah bagaimana ini menggairahkan pasar, akhirnya kan gitu ya Mas Wisnu ya. Kan tibunya formal dan informal nih. Sekarang lebih banyak informal. Jangan salah loh, yang informal juga banyak loh sekarang Pak. Yang dia jadi pengusaha-pengusaha yang sifatnya adalah pengusaha eksidentil. Ya. Pak, sektor thrifting ya, barang-barang bekas, bukan barang bekas yang dari Cina ya. Yang namanya barang-barang bekas Indonesia itu masyarakatnya terkenal maunya branded. Apa singkatannya BPJS? Hah? Bila perlu jangan sakit. BPJS apa BPJS? Bekas Yang bakanya JS-nya jiwa sosialita.
BP-nya apa? Budget pas-pasan. Nah, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kan banyak nih yang sekarang ini, Pak, Bu, Mbak, Mas. Rata-rata kaum Gen Z ini kan akhirnya ke sandwich generation ya. Karena dia harus menghidupi juga keluarganya gitu kan. Kesian juga kita ngelihatnya gitu ya. Zaman kita sih enak ya Bapak dan Ibu. Saya generasi X, kakak-kakak saya kerja, semuanya kerja, nggak ada yang depend sama seseorang. Enak-enak aja. Nah ini yang harus kita hadapi bareng-bareng Bapak dan Ibu. Apalagi ini di financial technology, berarti kan sebenarnya harus tumbuh yang namanya ya, Mas Wisnu ya, harus tumbuh yang namanya expert di bidang pengelolaan finansial bagi keluarga di Indonesia. Ini harusnya ada. Jangan semuanya dihabiskan untuk konsumsi. Ya, contoh ya Bapak Ibu. Saya tuh kalau ngajar di hubungan industrial, saya ngajarnya nggak di hubungan industrial semata. Tapi saya ngajari bagaimana mengelola uang untuk masa depan kita. Yang terkecil saja Bapak Ibu. Karena saya ngajarnya dengan teman-teman pekerja yang upahnya rata-rata di 5 sampai dengan 10 juta, minimal kan dia harus punya tabungan-tabungan untuk masa depannya dia, untuk jaga kesehatannya dia. Ini sebenarnya menarik kalau kita bisa membawakan cerita mengenai keberhasilan suksesi seorang keluarga yang hanya bekerja adalah ayahnya, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya. Gimana cara menginvestasikannya, itu sebenarnya hal-hal yang sangat menarik. Ini menjawab untuk pekerjaan yang baru lagi. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak atas paparannya ya Pak Heru. Ini sekarang saya beralih ke panelis berikutnya ya, Mas Yan dari Bank Mandiri, Senior Vice President Human Capital Engagement and Outsource Management Group. Nah, pertanyaan yang pertama nih Mas Yan ya. Apa saja inisiatif ataupun inovasi yang telah diambil Bank Mandiri dalam menciptakan dan memelihara hubungan industrial yang harmonis? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari Bank Mandiri, jadi dalam hal ini kami sharing ya teman-teman sekalian. Pertama terkait dengan industrial relation yang ada di Bank Mandiri. Pastinya pertama kami menempatkan industrial relation cycle itu sebagai seperti sebuah perahu. Artinya ada keseimbangan antara pegawai dan juga dari sisi manajemen. Harapannya adalah tidak semua yang disampaikan oleh menjadi harapan dari pegawai itu bisa terpenuhi oleh manajemen, tapi harus juga mempersiapkan dari dan kemampuan dari manajemen. Nah untuk itu sebenarnya untuk kita menjaga dari sisi produktivitas, kemudian juga untuk peningkatan dari kinerja dari perusahaan, dan itu juga akan bisa berdampak untuk semua pegawai termasuk lingkungan dari pegawai. Nah hal-hal yang telah kita lakukan Mas Wisnu, beberapa diantaranya adalah Bank Mandiri itu mengadop dari prinsip hubungan industrial kita dalam hal 3 pilar. Pertama terkait dengan Bank Mandiri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga ini tujuannya adalah untuk menciptakan pegawai yang super happy dan super produktif. Kemudian dalam rangka untuk menciptakan good working environment, perusahaan dan pegawai itu memiliki komitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan dari ketentuan yang berlaku. Nah kemudian apabila terjadi perselisihan, itu perusahaan dan pegawai lebih mengedepankan solusi untuk mencapai musyawarah, untuk mencapai mufakat. Nah kemudian untuk menciptakan juga hal-hal yang tidak diinginkan atau menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, di antaranya adalah Bank Mandiri itu telah menerapkan terkait dengan adanya, mungkin teman-teman telah paham semua, adanya respectful workplace policy, di mana dalam hal ini juga menjadi komitmen dari BUMN bagaimana perusahaan itu dan juga pegawai bagaimana bersikap saling respect, kemudian perusahaan bebas dari diskriminasi, kemudian perundungan, kekerasan dan pelecehan sebagaimana telah diatur dalam Kementerian SK dari Kementerian BUMN. Nah, kemudian hal lainnya adalah dalam untuk menjaga industrial relation ini, Bank Mandiri atau perusahaan juga telah memfasilitasi, diantaranya adalah dengan pertama apabila adanya keluhan dari nasabah dengan melalui platform, yaitu laporan dari pegawai kepada kepala unit kerja,
kemudian adanya sistem yang kita sebut dengan whistleblower system atau LTC, Letter to CEO, yang dimana ini sifatnya independen, artinya pegawai dapat menyampaikan secara anonimus, dan ini juga kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sebagai pihak yang independen untuk menilai terkait dengan laporan ini, kemudian dianalisa dan disampaikan kepada pihak manajemen. Kemudian juga ada layanan HC4U yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai atau mandirian kita menyebutnya. Jadi di HC4U ini terkait dengan keluh kesah pegawai, kemudian terkait dengan benefit yang mungkin tidak sesuai yang diterima oleh pegawai, itu dapat dilaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh khususnya yang ada di Direktorat Kepatuhan SDM atau di Human Capital Center. Nah, kemudian hal lainnya adalah kita juga melaksanakan amanat undang-undang ya Pak Heru. Kita saat ini Bank Mandiri itu telah memiliki perjanjian kerja bersama, sudah versi yang ke-10, artinya telah kita lakukan kurang lebih sekitar 20 tahun, di mana ini mengatur terkait dengan kita menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif, yang berdasarkan pada Code of Conduct, Business Ethic, dan Core Value dari perusahaan. Dan kemudian bagaimana kita juga bisa menyampaikan hasil dari perjanjian kerja bersama ini dengan melaksanakan sosialisasi perjanjian kerja bersama, dilengkapi dengan adanya Industry Relation Awareness, kemudian ada juga terkait dengan sosialisasi terkait dengan strategi anti fraud, yang ini menjadi early warning untuk seluruh pegawai untuk dalam berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan juga bagaimana Mandiri juga telah melakukan perbaikan, peningkatan baik dari sisi benefit, baik dari sisi mengatur yang terkait dengan work-life balance. Kita melaksanakan adanya program well-being, mengatur bagaimana pegawai bisa mengatur jam kerjanya lebih fleksibel, menyesuaikan dengan ritme dan juga kebutuhan dari KPI masing-masing direktorat, dan juga adanya perhatian dari manajemen yang diberikan diantaranya adalah kita memberikan yang namanya mini general check up, artinya untuk pegawai yang di bawah 40 tahun, itu untuk menjaga produktivitas dan kesehatannya, diberikan fasilitas untuk diperhatikan kesehatannya. Jadi kalau selama ini terkait dengan fasilitas ini hanya untuk pegawai yang di atas 40 tahun, ini diberikan untuk pegawai yang di bawah 40 tahun, karena saat ini kan generasi muda ini banyak yang bilang, oh kita pada posisi burnout dan segala macam gitu. Dan untuk itu maka perusahaan coba memberikan perhatian lebih kepada pegawai-pegawai yang tadi disampaikan generasi milenial atau generasi Z gitu Pak Wisnu ya. Itu general check up itu berarti untuk physical ya. Kalau untuk Physical, yang mental well-beingnya gimana? Ada check upnya juga nggak? Kalau untuk mental well-being lebih kepada Kan lagi tren nih mental health ya. Iya. Jadi kita punya layanan psikologi Pak. Jadi ada di HC4U itu layanan psikologi apabila pegawai memiliki hal-hal yang dirasa tidak pas dengan tujuan dari perusahaan ataupun dengan employee manajernya atau atasannya, bisa disuarakan melalui HC4U dan layanan psikologi. Di sisi lain adalah bagaimana kita menciptakan ambience atau kegiatan-kegiatan yang membangun engagement dari pegawai. Mungkin kalau teman-teman sering lewat di pelatarannya Mandiri, Plaza Mandiri kan, kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan dan untuk meningkatkan produktivitas dari masing-masing pegawai. Mungkin itu Mas Wisnu. Menarik Mas Yan ya, banyak nih inovasinya Mandiri. Nah itu tadi kan disebutkan beberapa juga yang ada whistleblower, ada HC4U gitu ya. Nah terus ini ada menggunakan teknologi digital nggak nih Mas Yan dari berbagai inovasi ini, mungkin bisa memberikan contoh-contoh ya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di SDM. Apakah menggunakan peranan teknologi ya, dan misalnya ada contoh konkretnya itu seperti apa gitu. Ya, kalau untuk program-program yang kita laksanakan di HC Center, Mas Wisnu dan teman-teman semua, semuanya memang saat ini kita menuju ke teknologi dan telah kita implementasikan. Sebagai contoh dalam hal untuk kita menentukan key performance indicator atau target, itu kita menggunakan namanya Mandiri Easy atau untuk mengukur masing-masing pegawai menilai target apa yang akan dibebankan di tahun ini. Itu diantaranya. Yang kedua terkait dengan
kita punya juga namanya aplikasi Mandiri Klik. Jadi di sini setiap pegawai nanti untuk dari sisi kehadiran, kedatangan dan kepulangan, kemudian pegawai dapat melakukan input rencana cutinya Pak, kemudian juga terkait dengan hak benefit dari pegawai yang akan diterima selama tahun berjalan, kemudian juga terkait dengan layanan-layanan lainnya yang bisa diakses dengan gampang oleh teman-teman semua. Gitu Mas Wisnu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yan. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bank Mandiri dalam hal kepatuhan di industri perbankan? Bagaimana HRD bekerja sama dengan departemen atau stakeholder lain untuk memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko? Kan mestinya kan sebagai bank nih kepatuhan dan risk management ini udah ini ya mumpuni lah ya. Yeah. Nah, mungkin bisa di-share juga ke kita semua ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Jadi kemarin kami sempat diskusi Pak dengan beberapa direktorat dan juga grup terkait apa yang menjadi tantangan, dan saat ini memang kita telah memetakan Pak. Jadi kita telah memetakan Mas Wisnu dan teman-teman sekalian bahwa ada tiga bagian yang menjadi tantangan Bank Mandiri dalam kedepannya. Pertama terkait dengan transformasi teknologi dan digitalisasi. Jadi memang kita tidak memungkiri bahwa teknologi sangat meningkat dengan pesat, namun ini juga akan meningkatkan risiko bagi bank, khususnya dalam hal adaptasi terhadap pemenuhan new regulatory requirement pada penyediaan layanan digital. Itu pemetaan kita yang pertama. Yang kedua terkait dengan adanya gap regulasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Jadi memang kami menyadari masih terdapat gap antara perkembangan teknologi dan digitalisasi dengan ketentuan yang menjadi dasar implementasi. Dan ketiga adalah tantangannya terkait dengan bagaimana penerapan good corporate governance, di mana implementasi dari prinsip GCG ini itu memang harus dilaksanakan secara konsisten, di mana dari aspeknya itu terkait dengan governance structure, governance proses, dan governance outcomes untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko. Nah, bagaimana kami menjawab tantangan ini? Kami telah memetakan dalam 4 tahapan. Pertama, kami mulai dari sisi rekrutmen dan onboarding, Pak. Jadi melakukan proses know your employee terhadap calon pegawai dalam rangka kita mencegah resiko yang dapat terekspos pada bank. Kemudian bagaimana melaksanakan pelatihan terkait dengan prosedur kepatuhan, kode etik, dan pengelolaan resiko kepada pegawai yang baru. Kemudian yang pemetaan kedua terkait dengan bagaimana kita melakukan pemberian training secara berkelanjutan, di mana untuk training ini khususnya terkait dengan regulasi dan ketentuan adalah kita memfokuskan kepada terkait dengan kepatuhan, APU PPT, kemudian cyber security, kemudian ada data privacy, dan ini bekerjasama dengan subject matter expert yang telah kita lakukan kerjasama sebelumnya. Kemudian terkait dengan pemetaan ketiga, yaitu bagaimana kita mengimplementasikannya dalam hal culture, yaitu menjadikan budaya kepatuhan ini sebagai bagian dari budaya perusahaan yang disampaikan ke seluruh pegawai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah top management sebagai role model dalam pelaksanaan implementasi kepatuhan ini. Dan yang terakhir terkait dengan bagaimana kita melihat tantangan ini dengan dijawab dengan performance management dan accountability, yaitu melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pegawai dibandingkan dengan pemenuhan aspek kepatuhan dan manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian. Jadi ini beberapa pemetaan dari Bank Mandiri dalam hal menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Mas Wisnu. Nah. Terima kasih banyak Mas Yan atas jawaban dan paparannya ya. Oke, baik. Kemudian kita sekarang ke panelis yang terakhir, yaitu Mbak Priti Aritonang ya. Yes. Mbak Priti ini dari GoTo Financial sebagai Head of People ya. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak Priti ya. Bisakah berbagi contoh inovasi dalam praktek human resources di GoTo Financial yang telah membantu perusahaan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis? Lalu bagaimana GoTo Financial mengukur keberhasilan dari inovasi-inovasi tersebut? Baik, terima kasih Mas Wisnu. Mungkin sebelumnya saya izin juga untuk memperkenalkan GoTo gitu ya. Karena yang paling silakan. terkenal tuh adalah kakak tertua kita, yaitu Gojek gitu.
Terus terkenal kedua adalah kakak kedua kita Tokopedia yang sekarang sudah bergabung dengan ByteDance. Dan kita tuh sebenarnya adik paling bontot, GoTo Financials. Kalau brandnya ada macam-macam. Kalau tadi Pak Heru bilang Mbak sama Mas kita seangkatan kayaknya ya, pasti pada pakai GoPay ya kan. Moga-moga pakai GoPay, kalau nggak saya iklanin sekarang untuk download segera gitu ya. Ya ada GoPay. Terus Pak Heru, punten, aku ada pinjol soalnya. Tapi pinjol jangan salah, kita selalu mengedepankan compliance dengan peraturan OJK dan Bank Indonesia gitu. Jadi untuk judul sama, kita punya campaign ya untuk membantu pemerintah, namanya Judi Pasti Rugi gitu. Jadi untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa dihindarilah judol gitu. Pinjol halal ya? Pinjol. Itu ada Bapak OJK di sana mungkin bisa komen. Maksudnya yang BNPL yang buy now pay later Betul. atau ada pinjol Betul, tersendiri? Ada dua brand Pak, namanya GoPay Later sama GoPay Pinjam. Okay. Jadi memang tujuannya untuk menolong konsumen gitu, karena mass market yang unbanking. Mungkin tadi Pak Ian banyak menjelaskan dari sisi banking, sedikit saya jelaskan kita ke untapped market yang memang belum punya banking access. Buat yang mau bayar uang sekolah anak, buat yang cicilan motor, dan beberapa kebutuhan hygiene gitulah ya yang untuk dipenuhi. Oke, itu sedikit mengenai GoTo Financial. Terakhir juga kita baru mengeluarkan aplikasi namanya GoPay Merchant App, itu untuk membantu micro, small, medium merchant. Salah satu produknya adalah kalau Bapak Ibu sekarang ke toko-toko tuh ada GoPay Speaker. Jadi tinggal scan QRIS, merchant atau toko tidak perlu cek lagi saldonya karena udah langsung ada bunyinya 2.000 diterima gitu. Nah jadi membantu mereka untuk track keuangan juga bahwa tidak ada transaksi palsu tanpa harus ngecek-ngecek transaksi GoPay-nya di dalam aplikasi, contohnya gitu. Sedikit mengenai GoTo Financial. Nah kembali lagi ke pertanyaannya Mas Wisnu, saya dikasih 3 pertanyaan sama Mbak Hanadia, pertanyaannya berat sekali gitu kan, saya riset 2 malam. Dan ingin memberikan juga jawaban terbaik gitu ya, apa yang benar-benar dipraktekkan di GoTo Financials, dan bisa saya share mungkin nanti kita ketika makan siang bisa tukar pikiran juga bagaimana praktek di teman-teman sekalian. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih HR Innovations tadi ya Pak yang kita terapkan di GoTo Financials, dan bagaimana caranya menjaga keharmonisan hubungan industrial dengan karyawan, dan bagaimana cara mengukur itu program benar atau enggak gitu ya. Jadi saya langsung top of mind saya 2. Di dalam tech industry mungkin teman-teman yang satu bidang dengan saya, pasti climate-nya sama. Ada 3 topik, maximize productivity, maximize company investment, sama yang ketiga adalah tugas kita nih di HR yang berat, membuat karyawan tetap happy, walaupun ada poin 1 dan poin 2 gitu. Nah jadi program yang langsung masuk ke dalam kepala saya itu adalah pertama people analytics, di mana kita sebagai HR di tech industry itu membantu leader semua membuat decision, terutama untuk people harus data driven Pak. Data driven tuh apa saja? Breakdown pertama yang pasti adalah ketika kita present mengenai employee untuk menghindari layoff, restrukturisasi, di mana kita sudah pernah melakukan sebelumnya dan tahun ini tidak ada agenda gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan informasi mengenai performance rating atau pencapaian karyawan sesuai dengan data yang sudah tersedia. Dan kenapa saya bilang data itu salah satu yang penting, karena memang challenge-nya di tech industry itu perubahan organisasi sangat cepat. Kita ngomongnya hitungannya bulanan gitu ya. Karena tantangan di market juga persaingan berat sekali. Pemain fintech player mungkin teman-teman Avtech juga tahu gitu ya, semakin hari semakin banyak pemain baru, aplikasi-aplikasi baru bermunculan yang menawarkan banyak diskon dan keuntungan untuk konsumen. Jadi perubahan organisasi itu cukup rapid kalau untuk di tech industry. Yang kedua adalah mengenai attrition rate atau resignation. Tadi pertama kali saya datang saya langsung benchmark ke Pak Ian di Bank Mandiri itu berapa sih resignation rate-nya gitu ya. Bapak bilang 5-7% ya, betul. Kalau teman-teman di sini ada yang dari fintech kayak saya nggak, dari GoTo Financial? Kira-kira berapa rate-nya Mbak? Projection more than 15%. Ya, kita projection udah 15-22 lah ya. Tuh, jadi hampir 3 kali lipatnya banking industry karena memang talent war di market. Berani bayar naik 2 kali lipat, 3 kali lipat untuk talent yang segitu-gitunya aja poolnya dan pemainnya makin banyak gitu. Jadi attrition rate itu membantu para leader untuk menentukan decision, mana sih key talent yang harus kita pertahankan dan strategi remunerasi apa yang harus kita lakukan nih menghadapi persaingan di market. Dan yang ketiga adalah data mengenai hiring pace.
Karena isu layoff itu melekat memang di teknologi industri sekarang ya. Investmentnya kalau tadi bahasanya kita pagi-pagi discuss tuh tech winter, tapi kok winter terus gitu ya. Kapan summernya? Iya, kapan summernya gitu. Tapi mungkin menyikapi itu memang fasenya sudah berbeda. Mungkin fase 2 tahun lalu growth itu utama, tujuan utama. Sekarang kita udah harus deliver revenue gitu. Sehingga memang timnya masuk lagi ke productivity. Ketika kita lihat attrition rate, hiring pace, kita juga tap in the market, itu kira-kira talent mana dari perusahaan berbeda yang mau kita ambil. Bahkan sekarang kita udah expansion juga ke negara lain gitu ya. Kalau kita ngomongin kiblat teknologi itu ada di 2 resource, di India, salah satunya di Cina yang memang mereka secara teknologi sudah mulai duluan dan mereka sudah praktisnya udah jauh lebih advance dan modern daripada kita. Gimana caranya kita mengambil atau mengadopsi knowledge mereka tapi juga mengembangkan talent lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir juga terkait dengan organization review gitu ya, biar tidak sembarangan mengambil decisions bahwa kesimpulannya personal cost dikurangi berarti adalah pengurangan headcount, tidak demikian begitu gitu ya. Pasti ada rumusan lain bagaimana kita inject productivity, menaikkan kapabilitas market sehingga teman-teman di sini bisa maximize productivity tapi juga membuat karyawan happy. Jadi itu yang pertama adalah inisiatif people analytics. Bagaimana mengukur kesuksesan inisiatif ini? Ini pasti memang akumulasi dari personal cost yang bisa kita track dengan baik, productivity yang bisa kita track dengan baik, pastinya akan link kepada performance finansial perusahaan. Nah, top of mind kedua saya, Mas Wisnu, adalah program, mungkin teman-teman sudah melakukan juga ya, tapi kesimpulannya adalah membudidayakan open feedback. Open feedback tuh bukan cuma memberi feedback, kita orang Indonesia kadang segen, apalagi kalau udah lebih senior atau bos kita, ntar kalau ngasih feedback, performance ratingku jelek, habis itu merit increase-nya jelek, akhirnya malah jadinya nggak jadi gitu kan. Nah itu yang paling bahaya, yang kita educate terus-menerus leader kita adalah keterbukaan terhadap feedback. Jadi yang namanya budaya itu sudah pasti mulainya dari leader harus mencontohkan, karena kalau tidak bergulir ke bawah. Nah, leader kita tuh salah satu inisiatifnya kita punya rutin town hall kepada karyawan, di mana mirip Pak Ian kita membuka anonymous communications, di mana karyawan tuh bisa vote dan kita jadi tahu lewat voted pertanyaan tersebut apa sih kegelisahan utama mereka. Seringkali pertanyaannya sangat basic tapi sangat harus dijawab saat itu juga dan kita harus terima hard questions gitu. Kenapa sih harus ke kantor 5 hari sekali? Padahal saya engineer, coding enakan di rumah gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang lumrah kita jawab dan akhirnya membuat mereka edukasi setahun loh Bapak Ibu, bagaimana meyakinkan mereka kembali ke office agar mereka melihat bahwa di office itu bukan cuma bekerja tapi building community, ketemu dengan teman-teman lain, punya benchmark, punya network, itu yang nggak bisa dibeli dengan duduk di rumah gitu. Sampai akhirnya suara tersebut makin lama makin hilang dan teman-teman udah mulai menyadari keuntungannya apa. Dan yang kedua kita juga budidayakan performance feedback, Mas Wisnu, ada 360 feedback. Jadi setiap karyawan tuh punya feedback dari bawahan, peers dan juga atasan. Komplit untuk mereview kira-kira improvement apa yang saya harus lakukan ke depannya. Dan kita selenggarakan di 2 titik penting yaitu di mid year dan juga di end year. Sehingga selama setahun nggak ada blind spot tuh. Kalau ada blind spot, feedback yang kita harapkan sudah disampaikan oleh masing-masing tadi peersnya. Kembali lagi kalau ngomongin indikasinya, memang kalau terutama di GoTo Financial atau GoTo Group, culture-nya tuh udah mix ya Bapak. Jadi ada US, ada India, ada China, ada Indonesia, dan untuk kebutuhan speak up tuh memang sudah biasa. Jadi memang PMR kita tajam tuh, justru kalau udah 360 feedback, manajer-manajer biasanya jangan baper gitu kan. Tapi the way mereka improve itu yang sangat menjadi inspirasi teman-teman untuk stay di GoTo Financial gitu Pak. Menarik nih Mbak Priti, tadi mengenai feedback kan, karena kan kalau secara culture ya, orang Indonesia kan seringkali sungkan ya. Nah ini feedback ini yang misalnya kayak 360 feedback itu apakah dilakukan secara anonimus dan hanya dilihat agregatnya atau memang benar-benar misalnya yang diberikan feedback tahu oh ini si individu A yang memberikan feedback ini. Nah itu seperti apa mungkin kalau dielaborate lebih lanjut? Iya, 360 dilakukan secara anonimus Pak, tapi memang tidak dipungkiri ketika kita memberikan evidence biasanya kan sangat menyiri ya Pak ya. Saya kerja di project return to office, oh ya cuma pretty gitu kan,
nggak mungkin orang lain. Tapi yang kita budidayakan adalah bagaimana terus-menerus kita educate manager bagaimana cara menyampaikan dan menerima feedback itu sih Pak. Karena seringkali yang paling sulit adalah manager menerima feedback. Karena setelah mereka menerima feedback seringkali jadi sensitif atau subjektif sehingga mempengaruhi people decision making. Nah di situ sebenarnya peran tim saya HR business partner untuk terus-menerus jadi gatekeeper proses agar prosesnya objektif. Oke, baik, menarik sekali ya Mbak Priti ya. Nah kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana GoTo Financial membangun dan memelihara budaya perusahaan yang mendukung harmonisasi hubungan industrial, khususnya dalam menghadapi tuntutan cepatnya perkembangan teknologi dan dinamika pasar di industri fintech. Dan di sisi lain juga dalam menghadapi adanya fenomena pengurangan karyawan pada industri fintech. Ini dia nih pertanyaan paling berat ya. Jadi top of mind saya nih jangan-jangan mengarahnya ke AI nih pertanyaannya gitu kan. Tapi nanti saya jawab satu-satu ya Pak. Jadi sekali lagi dua top of mind saya ketika melihat pertanyaan ini dan saya juga research, reflect back apa sih yang benar-benar dilakukan di GoTo Financial. Terutama untuk budaya yang kita bangun adalah satu budaya compliance terhadap regulasi sih Pak. Karena kita kan pertama financial industry, ada banyak sekali regulator yang berhubungan dengan kita, Bank Indonesia, OJK, Kominfo, Bapepti gitu ya. Dan seringkali dalam waktu bulanan juga kita catch up sama mereka dari sisi audit ataupun non-audit. Dari sisi saya HR tentunya Pak Kemenaker gitu ya Pak ya, memastikan bahwa educate leader yang maunya semua business result cepat, bahwa terus menerus kita nggak menyerah mengedukasi. Compliance itu pondasi, kalau kita bangun rumah pondasinya harus kuat, jadi kalau nggak kuat percuma bangun bisnis, percuma bangun rumah. Dan selama ini business leader sangat open dengan HR practices yang memang comply dengan regulasi dan itu selalu jadi prioritas kita sih Mas Wisnu. Jadi seirama lah, beda ya ceritanya kalau business leadernya nggak mau. Kalau ini mereka sangat open dengan edukasi, bahkan yang paling update regulasi pun mereka peduli. Dan mereka sendiri menurut saya sangat peduli dengan people yang ada di tim mereka, sehingga kalau bisa bahkan kalau di atas regulasi kenapa tidak, tapi tentunya ada konsiderasi budget dan lain-lain gitu ya. Jadi itu satu budaya compliance. Yang kedua adalah budaya mengembangkan diri. Ini tren memang kalau di tech kita langsung kena paparan AI lah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya GoPay, kita punya fitur baru AI yang kita develop namanya Dira. Dira itu adalah voice comment, transfer 20.000 ke Mas Wisnu gitu. Jadi memang tujuannya untuk menolong terutama yang generasi di atas milenial yang memang secara literasi pencet handphone aja tuh susah gitu ya. Jadi kita menciptakan voice comment untuk membantu mereka transfer dengan mudah, terutama untuk transaksi reguler lah, transfer ke anak, transfer ke beli PLN, token gitu. Nah itu sendiri tercipta dari inovasi yang kita lihat dari market. Ada satu yang tidak bisa di-replace oleh AI, yaitu emotional attachment, yang adanya cuma ada di kita, di human. Jadi terus menerus kita bilang juga kepada karyawan untuk self-improvement yang punya local market context. Yang kedua adalah yang punya attachment sama produk, yang punya attachment sama misi dari produk tersebut untuk menolong penggunanya, ya cuma kita. Dari situ kita terus mengembangkan diri gimana caranya untuk catch up dengan engineering AI, LLM, dan juga banyak inovasi-inovasi lainnya. Nah menyikapi dengan poin ketiga yang adalah restructuring Pak, atau restructuring atau layoff. Layoff kalau dibelah dua ada dua faktor ya Pak. Satu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kalau saya ngomong yang paling gampang faktor eksternal misalnya market investment climate, yaitu di luar kontrol kita, mohon maaf gitu ya. Tapi yang bisa kita kontrol secara internal, kita harus kontrol di mana kita satu memiliki organisasi yang lean. Jadi kalau dulu hiring tuh bisa banyak gitu ya tanpa berpikir panjang, sekarang secara organisasi kita sudah lihat posisi by posisi dan dampaknya kepada perusahaan. Dan yang kedua adalah kita terus mengencourage tim yang ada sekarang untuk mengembangkan diri, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau udah ketinggalan berarti nanti dampaknya ke performance. Nah untuk itu kita support terus development program, kita ada bootcamp, kita ada Go Gigs, itu adalah tech conference yang kita undang semua engineering. Jadi mereka pengetahuannya terus terupdate Mas Wisnu. Jadi kurang lebih seperti itu komennya. Oke baik, terima kasih nih Mbak Pritina. Tadi ada yang menarik juga kan dengan ada return to office gitu ya untuk meningkatkan engagement. Terus di sisi lain juga ada mungkin attraction dari eksternal yang meningkatkan attrition rate. Di sisi lain juga ada restrukturisasi ya, mungkin ada layoff. Apakah misalnya itu kan juga bisa memberikan anxiety ya, employee jadi anxious nih. Ini
who's next gitu kan misalnya, kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah ini dengan semua dinamika seperti ini nih, apa yang mungkin dilakukan oleh, atau misalnya pertama mungkin ini dulu deh, apa sih secara net impact-nya dari semua yang dilakukan itu, jadi apa yang berubah dari misalnya sebelumnya dengan yang sekarang, dan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik. Tuh tadi tiga-tiga topiknya nggak enak ya Pak ya? Iya kan, pasti Mbak Mas HR juga merasakan bahwa itu perjuangan kita setahun terakhir lah ya. Bagaimana membuat kantor itu jadi menyenangkan kembali setelah lama di rumah. Dan memang global trend sendiri kan masih hybrid ya Mas Wisnu. Salah satunya yang udah kembali 100% tuh negara-negara contohnya Cina yang memang hyper produktif. Dan kita di Indonesia mungkin karena tadi buying power juga mulai turun, ekonomi juga udah mulai harus bangkit. Jadi kita memang harus segera catch up lah gitu. Yang kita lakukan Mas Wisnu tentunya kalau saya tipe HR yang menghindari kalau bisa konflik dengan karyawan. Bukannya tidak mau, tapi kita mendengarkan, listening. Bagaimana caranya kembali ke kantor itu menyenangkan. Jadi kita banyak sekali inisiatif employee engagement. Kita punya program internal namanya TGIF, Thank God It's Fintech. Dan kita dulu di pertama, bukan Friday, it's Fintech gitu ya. Jadi di program TGIF dulu waktu pertama kali Agustus 2023 Bapak Ibu, itu kita mulai terima banyak sekali komplain dari karyawan. Setiap Slido town hall pasti most voted adalah saya nggak mau balik ke kantor gitu ya. Sementara dari business leader kalau nggak ke kantor nggak kecap-kecap nih produknya gitu. Ya tentunya kita sebagai HR berperan untuk jadi lemnya, glue-nya gitu ya, jangan sampai bubar nih gitu. Nah akhirnya kita bikin acara itu tiap bulan dengan tema yang berbeda-beda. Kita ingatkan kembali bahwa kalian ke kantor tuh untuk produk, dan produknya ini dipakainya oleh siapa? Consumer, sama toko-toko, merchant, dan kita puterin tuh video-videonya Mas. Kita bikin merchandise, kita bikin gamification. Ini itu butuh meyakinkan selama 6 bulan, memang gak gampang, harus konstan PDKT ke karyawan. Dan mereka akhirnya menerima, sekarang bisa masuk. Baik, makasih Mbak Priti. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana GoTo Financial bekerja sama dengan stakeholder lain seperti pemerintah dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan? Tadi udah mungkin disebut sedikit mengenai compliance ya. Dan apa peran HR dalam menjembatani komunikasi dan kerjasama ini untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan? Siap. Nah ini saya ingat top of mind saya ada 3. Yang pertama memang kunci adalah membangun relasi ya Pak. Membangun relasi dengan regulator, Kemenaker, dan juga regulator lain. Contoh paling praktikal dan praktis adalah peraturan perusahaan deh. Kita di sini memastikan bahwa peraturan perusahaan itu kan pegangan, Bible-nya karyawan, Bible-nya perusahaan. Apapun yang terjadi pasti kita akan lihat emang di peraturan perusahaannya bilang apa sih. Setiap kali kita mau mengeluarkan peringatan contohnya, relevansinya ke warning letter 1, 2, 3 ada itemnya masing-masing secara detail. Jadi kita coba setransparan dan seterbuka mungkin dengan karyawan untuk address ini. Peraturan perusahaan sendiri contohnya aja kita pasti memastikan setiap tahun diupdate dengan peraturan Kemenaker terbaru, dengan praktek-praktek internal terbaru, dan kita memastikan secara GoTo Group, mau Gojek, mau GoTo Financial itu sama isinya, sehingga tidak ada perbedaan karyawan. Nah yang kedua adalah pengembangan. Jadi banyak sekali kerjasama, mungkin nanti saya tanya Pak Heru mengenai kesempatan kerjasama sharing knowledge. Contohnya dengan Bank Indonesia, kita juga sering bertukar ilmu. Apa sih praktek-praktek GoTo Financial yang bisa dipraktekkan di Bank Indonesia? Begitu juga Bank Indonesia share prakteknya apa saja pengembangan skill-skill yang dibutuhkan di setiap posisi baru yang terkait dengan payment business gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah kita terus bekerja sama mengedepankan agar praktek-prakteknya itu sesuai dengan peraturan terbaru, jangan sampai ada yang ketinggalan kan Pak, karena compliance sekali lagi menjadi value paling pertama sih di GoTo. Terima kasih Pak, itu jawaban saya. Terima kasih Mbak Priti, menarik sekali ya. Mungkin karena sesi panel diskusi ini talk show-nya sudah selesai, saya akan kembalikan ke MC ya. Ya, oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih semua kepada moderator dan narasumber sudah memberikan insight dan yang sangat baik dalam diskusi pagi ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu kepada seluruh pembicara.
Oke, untuk itu maka kami mohon perkenan untuk Bapak dan Ibu para moderator dan pembicara untuk tetap di lokasi karena kami ingin mengundang Bapak Abim Primariski selaku Director of Marketing, Communication and Community Development dari Aftek serta Bapak Billy Syaputra selaku Policy Director dari Aftek untuk memberikan plakat penghargaan kepada para pembicara dan juga moderator pada siang hari ini. Untuk pertama diberikan kepada Bapak Yan. Terima kasih kepada Bapak Yan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Billy. Kami persilakan untuk menyampaikan plakat kepada Ibu Pravi. kepada Bapak Wisnu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Abim Primariski untuk menyerahkan kepada Bapak Heru. Kepada Bapak Heru kami persilakan Pak untuk maju. Oke. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir kami undang juga Bapak Billy Syaputra untuk memberikan kepada Ibu Priti Aritonang. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pembicara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang Bapak. Oke, baik. Selanjutnya, di sini apakah Bapak dan Ibu familiar dengan IFSE dan BFN? Atau mungkin familiar dengan hashtag si paling fintech? Ya, benar. Karena sebenarnya untuk agenda terakhir ini kami ingin coba sharing informasi mengenai acara tahunan yang akan diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia, yaitu Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit dan Expo, atau yang disingkat dengan IFSE yang akan diadakan pada bulan November hingga Desember tahun 2024. Iya, betul. BFN adalah bulan selebrasi pertumbuhan fintech di Indonesia sekaligus mempromosikan inovasi keuangan di Indonesia. Dimulai dari 11/11 hingga 12/12 2024, BFN berfokus pada pengembangan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menghadirkan berbagai acara seperti seminar, webinar, dan pertemuan yang mempertemukan para pemimpin industri, startup fintech, regulator, komunitas, dan masyarakat untuk berbagai pengetahuan serta mendorong pertumbuhan inovasi di sektor keuangan digital Indonesia. Dan sementara itu Indonesia Fintech Summit and Expo sendiri akan diadakan pada tanggal 12 hingga 13 November 2024 berlokasi di The Casablanca Hall, Mall Kota Casablanca, dan acara ini merupakan acara puncak selebrasi pertumbuhan fintech dan juga berfungsi sebagai platform strategis yang menyatukan para pemangku kepentingan dari sektor keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tema Technology Convergence Shaping the Future of Finance and Beyond, IFSE akan menampilkan diskusi, pameran, dan peluang networking yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan inovasi berkelanjutan dari sektor keuangan digital. Ya,
Bapak dan Ibu yang kami hormati, informasi mengenai BFN dan IFSE 2024 tersebut menjadi penanda bahwa kita sudah sampai pada penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Dan sesaat lagi juga kami akan menampilkan feedback form yang mana kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk dapat mengisi dari feedback form tersebut dengan memindai QR yang nantinya akan tampil di layar kaca atau di layar screen depan. Mohon untuk mengisi seluruh pertanyaan yang ada di feedback form sebagai bahan evaluasi kami dalam mengadakan event-event selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami sampaikan bahwa setelah ini akan ada acara networking lunch di mana Bapak dan Ibu peserta dapat berkomunikasi dengan para narasumber dan moderator kegiatan pagi hari ini. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja sama acara ini berlangsung. Kami izin akhiri dengan pantun yang mungkin menarik untuk Bapak dan Ibu untuk dibilang cakepnya ya. Oke. Makan pecel pakai rempeyek. Jangan lupa sambal kacangnya. Terima kasih sudah turut serta pada acara Aftek. Sampai berjumpa di acara HR Gathering berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir pada siang hari ini. Oke.